Ya, halo, selamat datang di channel saya. Kita lanjutkan lagi untuk trading sesi kali ini. Start di modal 25,7 jutaan ya. Yang mana tadi sebelumnya saya sudah melakukan trading di modal 25,6. Oke. Sini kita akan trading santai ya. Kita hanya perlu memperhatikan kondisi market. Terus indikator stokastik juga mendukung analisa kita ya. Oke. Di sini saya untuk mencoba perdagangan buy satu kali di angka 17.000 rupiah. Di sini saya hanya menggunakan yang namanya indikator stokastik. Itu settingannya standar dari platform. Nah, di sini saya tradingnya di market Euro USD, yaitu persentasenya di angka 83% pembagian keuntungan ataupun profitable-nya 83% gitu ya. Nah, di sini kalau saya lihat marketnya itu cenderung naik gitu. Cenderung naik, stokastiknya juga. Makanya di sini saya melakukan perdagangan buy. Nah, semudah itu teman-teman kalau kita memang sudah terbiasa yang namanya menganalisa market gitu. Jadi kebiasaan market itu seiring waktu berjalan kita paham gitu ya. Oke. Di sini saya coba untuk perdagangan sell. Karena apa? Karena saya lihat dari pergerakan marketnya, kemungkinan besar candle ini akan mengalami koreksi gitu. Setelah dia naik, dia koreksi harga. Ya kemungkinan besar tidak bisa menjadi patokan 100% gitu ya. Ya mudah-mudahan. Nah kalau misalnya ini nanti dia tetap naik lagi, dia tetap naik ke atas, candle berikutnya kita buy gitu. Tapi kalau dilihat dari stokastik, di sini dia akan melakukan sebuah persilangan gitu. Pucuk stokastiknya itu penunjuk harganya udah mulai melakukan persilangan gitu ya. Kemungkinan besar ini bakalan merah gitu. Ya kita saksikan bersama-sama aja guys. Karena juga saya belajar dari kebiasaan market sebelumnya gitu. Oke, loss. Saya kompensasi 3 kali untuk melakukan perdagangan sell. Kenapa? Karena dia kalau dilihat dari candle yang saya open tadi, nah kalau dilihat dari candle itu dia mau berusaha untuk menembus naik ke atas terus, tapi dia nggak kuat gitu ya. Dia mau ke atas itu dia nggak kuat. Kemungkinan besar candle ini bakalan merah gitu. Ini candlenya bakalan merah, bakalan ke bawah. Kalau dilihat stokastiknya juga sudah melakukan persilangan ya. Sudah bersilang dia, yang kemungkinan besar dia memberi sinyal untuk membuat pergerakan harga baru menuju harga seller yang tadinya buyer ataupun bullish sekarang menjadi bearish ataupun seller gitu. Oke, profit ya guys, alhamdulillah. Nah semudah itu kalau kita sudah paham yang namanya market ya. Kita hanya perlu memahami market sebenarnya. Ini kondisi marketnya seperti apa, terus kita hanya perlu dukungan dari stokastik ataupun indikator yang telah disediakan. Kita manfaatkan guys, jangan sampai nggak menggunakan indikator, karena diciptakannya indikator itu adalah untuk memudahkan kita dalam menganalisa market. Oke, saya open sell lagi ya. Oke, telat, saya opennya kurang perfect ya. Ini bisa saja tersliding nih kalau opennya di tengah-tengah. Bagusnya itu opennya pada saat harga pembukaan langsung open sell gitu. Kalau dia ini berbentuk doji ya udah loss gitu. Walaupun candlenya masih merah, karena harga pembelian itu sama harga penjualan lebih tinggi gitu. Tuh. Oke, dia bentuk candle hijau ya guys. Kalau kita sell sini 3 kali lagi. Nah, fungsinya kompensasi itu guys untuk meminimalisir kerugian kita. Terus ya kalau bisa diusahakan saldonya itu kuat untuk mengkompen gitu.
Kenapa saya opennya di angka 17.000 sementara saldo saya ada 25 jutaan? Karena saya nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan saya di modal saat ini gitu. Karena ya modal segini tuh udah termasuk gede gitu. Dan open investasi 17.000 itu termasuk kecil banget gitu. Pasti kalian mikirnya, wih, kok investasinya kecil gitu. Ya karena hanya saya menerapkan yang namanya plan trading. Saya itu punya plan. Plan saya itu ya yang penting profit konsisten. Saya punya target harian juga gitu ya. Dan menurut saya kalau saya investasinya di angka 17.000 itu termasuk resikonya nggak terlalu besar gitu. Karena saya untuk menutupi kerugian itu kompensasinya kuat masian. Itu guys. Oke, di sini saya coba untuk sell lagi. Oke, profit ya guys. Di kompensasi pertama langsung profit masuk 93.000. Lumayan. Di sini saya sell lagi. Karena apa ya? Kemungkinan besar dia bakalan turun sih, tapi kalau dilihat dari candle sebelumnya yang merah ini itu bakalan candle yang hijau ini melakukan koreksi dulu, naik dulu, baru candle berikutnya sebelum nanti ini bakalan merah gitu. Kalau menurut analisa saya ya semoga profit lah walaupun saya opennya di atas. Dan ini termasuk oke guys, loss kayaknya ini. Oke, loss nggak masalah, kita kompen, kita santai dulu, kita lihat pergerakannya. Oke, perhatikan ya guys stokastiknya, kayaknya dia melakukan persilangan gitu. Dan ini adalah titik resisten guys nih. Ini titik resisten. Kita tidak usah open dulu kalau kita ragu, karena jangan terlalu mengambil resiko gitu ya. Kita nggak tahu tujuan. Ini trennya naik. Dan ini adalah titik resisten gitu. Kita tunggu di candle berikutnya kita open. Kalau dia menembus titik resistennya kita bakalan open buy ya. Kita mengikuti trend yang namanya follow the trend. Nah gitu. Tapi kalau dilihat dari ini sih oke, nggak masalah deh, kita buy ya 3 kali tuh, 2 3. Kalau dilihat-lihat dari indikator dia di sini melakukan persilangan ya. Tapi kalau dilihat dari candle dia masih mau kuat turun gitu. Tapi ya karena tadi kita lihat dari segi resistennya, dia kayaknya kuat, bakalan naik gitu. Kita juga lihat dari market sebelumnya adalah ini market puncak tertinggi dari harga-harga sebelumnya gitu guys, resisten tertinggi ya. Nah jadi pergerakannya ini dia naik terus. Ya udah, kita ngikutin tren aja gitu. Di sini saya cuman mengandalkan yang namanya indikator ya. Saya mengandalkan indikator stokastik di sini. Ya alhamdulillah terbantu guys, dan akurat juga ya menurut saya. Oke. Nah, di sini saya open sell nih. Oke, tunggu candlenya hijau, kita open sell. Oke, profit ya guys, 93.000 lumayan. Oke, saya sell. Tuh. Oke, alhamdulillah perfect ya opennya. Di pucuk. Mantap. Nah, sebenarnya guys, kalau kita itu udah terbiasa yang namanya melihat kondisi market, itu tanpa kita sadari kita paham gitu. Candle ini setelah ini gitu. Hanya modal ini ya, melihat dari kebiasaan market gitu. Karena saya juga dulu sering melihat kondisi market gitu, melihat ya walaupun saya nggak trading, saya lihat-lihat gini, saya perhatikan setiap pergerakannya gitu. Seiring waktu berjalan tanpa kita sadari kita itu ngerti gitu, setelah candle ini pasti muncul ini gitu. Itu sih pengalaman saya. Oke, profit alhamdulillah. Di sini saya untuk coba perdagangan abai. Aduh, sorry guys, udah naik dulu baru ke tuh di tengah nih. Itu resikonya lumayan ya.
turun dikit aja langsung loss tuh walaupun candlenya hijau. Karena harga pembelian saya itu lebih tinggi gitu. Kalau harganya turun ya saya makanya kena sliding, rugi. Karena kalau dilihat dari stokastiknya, dia juga udah jenuh di atas sih sebenarnya. Udah terlalu tinggi banget gitu, udah terlalu lama di atas nih stokastiknya. Dan ini udah termasuk kuat sekali naiknya ya. Apakah bakal loss atau profit, kita saksikan bersama. Kalau ini loss, kita kompensasi 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini saya open sell. Kenapa saya open sell, guys? Karena saya lihat dari stokastiknya, dia sudah melakukan persilangan harga gitu, yang mana bakalan ada tren baru gitu. Tapi kalau dilihat dari indikator, ini indikator ya memang ini ya, memang melakukan persilangan dari harga yang tadinya bullish ataupun up, itu bakalan terjadi perubahan menjadi down ataupun turun gitu. Tapi kalau dilihat dari body, dari candlestick, itu dia masih ada sedikit tekanan untuk naik ke atas. Oke, ini 50, kita komen di 140 ya kalau ini loss. Oke, loss guys, nggak masalah, kita komen di 140 sell. Karena ini kalau ada setiap candle kayak gini guys, nah kemungkinan besar itu 80% nya itu dia bakalan koreksi, bakalan hijau dulu gitu. Nah setelah candle saya yang open ini, kemungkinan besar dia akan merah, sell. Oke, semoga analisa saya benar ya. Tuh kan, yang namanya trading loss atau profit itu guys ya udah menjadi makanan sehari-hari. Loss profit, karena ya itu tadi lah, yang penting kita tahu manajemennya ataupun kita bisa menerapkan yang namanya plan trading ya. Kalaupun kita loss, kalau kita punya manajemen yang bagus, saldo kita itu tetap naik gitu. Walaupun tadi saya loss nih, saya kompen. Nah, saya kompen 140 itu kan menutupi kerugian sebelumnya, dan saya juga dapat untung gitu. Tuh kan naik jadi 25,9 gitu ya. Dan di saya sini akan open sell lagi. Kenapa? Aduh, lupa ganti. Astagfirullahaladzim. Sorry guys, lupa ganti nominal ya. Jadi 140. Sorry. Semoga profit lah guys, masa loss ya kan. Dan kalau ini profit, saya akhiri untuk trading kali ini karena saya nggak terlalu banyak mengambil untung. Yang penting saya punya target gitu. Target saya udah tercapai, ya sudah gitu. Walaupun kalau trading, kalau ada target lebih, yang lebih target ini tadi saya tradingkan lagi gitu. Kalau loss ya nggak masalah, itu kan udah ibaratkan uang cuma-cuma lah kayak gitu. Udah target udah tercapai gitu, ada uang lebih gitu. Ya gitu guys. Alhamdulillah profit ya guys. Lumayan 256. Padahal saya tadi lupa ganti nominalnya. Alhamdulillah genap di angka 26 juta rupiah pada sesi kali ini guys. Nah buat teman-teman yang ingin trading ya usahakan bisa mengontrol emosi, bisa menggunakan manajemen yang baik, terus bisa juga yang namanya punya plan trading gitu. Plan trading itu seperti ini contohnya. Jadi kita itu punya anggaran profit, punya anggaran loss atau rugi gitu. Plan trading itu sangat penting guys, makanya kalian harus punya pemikiran, saya punya target kerugian segini, saya bakalan stop tradingnya gitu. Saya punya target profit atau untung segini, saya bakalan stop gitu. Nah seperti itu bisa membuat psikologis kita tenang gitu. Kalau kita nggak punya plan tersebut, ya kita nggak punya tujuan trading gitu. Ibaratkan kita ya udah trading profit banyak, terus kita tuh nantinya kepikiran, oh pengennya trading mulu gitu. Nah seperti itu, kalian harus terapkan itu guys, saran dari saya ya.
Ya terus ya untuk kalian yang lagi proses baru bergabung di dunia trading, semangat, jangan pernah menyerah karena semua itu ada prosesnya gitu. Ya kita jalani aja prosesnya gitu. Saya juga dulu menjalani prosesnya itu dengan ya kalau dibilang hampir kena mental guys gitu, puluhan juta bahkan pernah ratusan juta saya rugi di trading. Alhamdulillah untuk saat ini ya seiring waktunya berjalan ya insya Allah semuanya balik semua ya guys ya, amin. Oke, saya akhiri sesi trading kali ini, sampai jumpa kembali, salam profit.